terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang peluang. Silakan dibuka halaman 195 untuk latihan ulangan paket 1. Nomor 1. Dari 20 kali eksperimen melambungkan uang logam, sisi angka muncul sebanyak 8 kali. Peluang empiris sisi angka adalah, kita harus tahu dulu definisi dari peluang empiris adalah perbandingan antara banyak kejadian dengan percobaan yang dilakukan. Boleh ditulis seperti ini ya. Peluang kejadian A sama dengan banyak kejadian sisi angka 8, banyak percobaannya adalah 20. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4, hasilnya adalah 2/5. Maka jawabannya C. Nomor 2, sebuah uang logam dilempar beberapa kali, ternyata muncul sisi angka 29 kali dan sisi gambar 21 kali. Peluang empiris muncul sisi gambar adalah, caranya sama ya. Banyak kejadian sisi gambar yang muncul adalah 21 kali, kemudian banyak percobaannya kita jumlahkan ya, 21 ditambah 29 hasilnya 50. Kalau seandainya kita jadikan bentuk desimal, maka hasilnya adalah 0,42. Jawabannya A. Nomor 3, tabel hasil eksperimen melambungkan sebuah dadu beberapa kali disajikan dalam tabel seperti ini. Peluang empiris muncul mata dadu 5 adalah, peluang empiris adalah perbandingan antara banyak kejadian dengan percobaan yang dilakukan. Kita hitung dulu percobaannya ya. 7 tambah 5 tambah 8 tambah 10 tambah 6 tambah 4, hasilnya adalah 40 kali. Kemudian, peluang empiris muncul mata dadu 5. Di sini mata dadu 5 munculnya 6 kali. Berarti peluangnya banyak kejadian mata dadu 5 kita tulis 6, banyak percobaannya 40. Berarti kita tulis 6/40. Kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 3/20. Jawabannya D. Nomor 4, dalam sebuah kantong terdapat 50 bola putih atau disingkat P, 3 bola kuning atau disingkat K. Selanjutnya dilakukan pengambilan acak beberapa kali dengan hasil sebagai berikut. Yang putih muncul 14 kali, yang kuning muncul 10 kali. Peluang empiris terambilnya 1 bola putih adalah, sama ya, peluang empiris itu perbandingan antara banyak kejadian dengan percobaan yang dilakukan. Sehingga kita cek di sini, bola putih munculnya 14, berarti kita tulis nanti 14. Berbanding dengan banyak percobaan, berarti kita total ya, 14 dan 10. Sehingga peluangnya adalah 14, berbanding dengan total percobaannya 24. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 7/12. Jawabannya B. Nomor 5, sebanyak 4 uang logam dilempar bersamaan sekali. Banyak anggota ruang sampelnya adalah, kita tahu bahwa sisi uang logam ada 2. Kemudian, banyak uang logamnya ada 4. Maka, untuk mencari ruang sampel, caranya adalah tinggal 2 dipangkatkan dengan 4. 2 pangkat 4, hasilnya adalah 16. Jadi, jawabannya poin A. Nomor 6. Dari angka-angka berikut ini akan disusun bilangan ribuan dengan tidak ada angka yang berulang. Banyak bilangan yang terjadi adalah, karena yang disusun adalah bilangan ribuan yang terdiri dari 4 angka, maka kita ilustrasikan dengan membuat 4 kotak. Yang pertama untuk nilai tempat ribuan, kemudian yang kedua ratusan, yang ketiga puluhan, yang keempat adalah satuan. Siapa saja dari keempat angka ini yang berhak untuk menempati posisi ribuan? Ternyata semuanya berhak ya. Maka kita tulis ada 4 yang berpeluang. Karena di sini angkanya ada 4. Jadi yang kita masukkan adalah jumlah angka yang kira-kira berpeluang untuk masuk menjadi bilangan ribuan. Kemudian untuk mengisi kotak yang kedua, nilai tempat ratusan, ternyata kalau sudah 1 masuk ke kotak pertama, tinggal 3 yang berpeluang. Misalkan 2, 3, dan 4. Maka totalnya ada 3 bilangan. Kemudian untuk mengisi kotak ketiga, karena 2 kotak sudah terisi, otomatis berkurang lagi 1. Sehingga tersisa 2 anggota lagi. Misalkan kita pilih 3 dan 4 yang tersisa ya. Sehingga tersisa 2, di sini kita tulis 2. Kemudian untuk mengisi kotak terakhir, otomatis tinggal 1 bilangan. Misalkan kita pilih 4 ya. Sehingga untuk mencari banyak bilangan yang terjadi, tinggal kita kalikan ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 24. Jawabannya A. Nomor 7. 3 buah buku matematika yang identik dan 4 buku IPA yang juga identik
disusun secara berdampingan. Banyak cara menyusun buku-buku tersebut adalah cara mencari banyak susunannya, yaitu karena ada 7 buku berarti kita tulis 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial. 4 ini dari buku IPA, 3 ini dari buku matematika yang identik ya. Tanda seru ini dibaca faktorial ya. Apa itu faktorial? Faktorial itu adalah perkalian dari bilangan yang muncul di sini 7, kemudian dikalikan dengan bilangan yang lebih kecil sampai 1. Jadi kita tulis 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 secara berurutan mundur, di mana ujungnya adalah 1. Kalau di sini 4 berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau di sini 3 berarti 3 kali 2 kali 1. Kemudian kita bagi ya, 3 bagi 3 1, 2 bagi 2 1, 1 bagi 1 1, kemudian 4 bagi 4 1, 6 bagi 3 2, 2 bagi 2 1, kemudian yang tersisa di atas 7 kali 5 35, dibagi 1 tetap 35 ya. Jadi jawabannya D. Nomor 8, perhatikan rute bus dari kota A ke kota C melalui kota B sebagai berikut. Banyak cara bus melakukan perjalanan PP atau pulang pergi dengan syarat tidak melalui jalur yang sama adalah, kita cek dulu rute A ke B, di sini ada 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian rute B ke C ada 2. 1, 2. Ini adalah rute keberangkatan atau rute pergi ya. Kemudian untuk rute pulang ya. Rute C ke B harus dikurangi 1 karena syaratnya tidak boleh ada jalur yang sama. Jadi misalkan pemberangkatan tadi dari B ke C lewat atas, maka pulangnya harus lewat bawah. Sehingga skemanya harus dikurangi 1 biar tidak ada jalur yang sama. 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Kemudian rute pulang dari B ke A juga dikurangi 1 ya, biar tidak ada jalur yang sama. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi ini adalah rute untuk pulang. Cara mencari banyak cara, tinggal kita kalikan ya. 3 kali 2 kali 1 kali 2, hasilnya adalah 12 cara. Jawabannya C. Nomor 9. Ada 15 orang peserta suatu pengajian. Banyak cara mereka bersalaman satu dengan yang lain adalah, anggap saja 15 itu N. Untuk mencari banyak salaman, kita bisa menggunakan rumus N buka kurung N-1 dibagi 2. N-nya kita ganti 15. Kemudian yang di dalam kurung kita selesaikan dulu. 15 dikurangi 1, hasilnya adalah 14. 14 kita bagi 2, hasilnya 7. 15 dikalikan 7 hasilnya 105. Jawabannya B. Nomor 10. Dari 3 orang ahli matematika dan 4 orang ahli biologi akan dibentuk satu tim ekspedisi yang terdiri atas 1 orang ahli matematika dan 2 orang ahli biologi. Banyak kemungkinan tim yang dapat dibentuk adalah, kita lihat di sini bahwa ahli matematikanya ada 3 orang. Misalkan M1, M2, M3. Karena dipilih satu di antara ketiganya, berarti semua kemungkinannya ada 3 orang. Jadi kemungkinan bisa dipilih dari M1 atau M2 atau M3. Maka di sini yang kita tulis adalah kemungkinannya, yaitu ketiga-tiganya. Kemudian dari 4 orang ahli biologi akan dipilih 2. Berarti kita pasangkan ya. Misalkan dipilih B1 dengan B2 atau B1 dengan B3, kemudian B1 dengan B4. Nah ini saling berpasangan ya. Kemudian bisa juga B2 dengan B3, B2 dengan B4. Kemudian yang terakhir adalah kemungkinannya yaitu B3 dengan B4. Sehingga total kemungkinannya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 kemungkinan yang berpasangan ketika dari 4 orang ahli biologi ini dipilih 2 orang ahlinya. Untuk mencari total banyak kemungkinan tim yang dapat dibentuk, caranya adalah 3 kemungkinan dikalikan dengan 6 kemungkinan sehingga hasilnya adalah 18 kemungkinan. Jawabannya adalah poin C. Nomor 11, peluang muncul sisi angka dari 3 uang logam yang dilempar sekali adalah, yang pertama, kita akan kombinasikan 2 uang logam yang dilempar ya, dengan cara dibuat tabel.
Karena sisi pada uang logam itu adalah angka dan gambar, maka kita buat susunan kolom dan barisnya adalah angka dan gambar. Kemudian kita pasangkan ya, A dengan A berarti AA, A dengan G berarti AG, G dengan A berarti GA, G dengan G berarti GG. Kemudian untuk menentukan ruang sampel dari 3 uang mata logam, berarti 4-4-nya ini kita pakai dipasangkan dengan angka dan gambar lagi. Sehingga nanti akan ada 3 uang logam ya. Ini 2 logam, ini 1 logam. Kita pasangkan A dengan AA berarti AA, begitu seterusnya ya. AAG, AGA, AGG, kemudian yang bawah G dengan AA berarti GAA, GAG, GGA, dan GGG. Yang ditanyakan peluang muncul 2 sisi angka. Berarti kita pilih ya. AAG, ini ada 2 sisi angka. AGA, ada 2 sisi angka. GAA, ada 2 sisi angka. Yang lainnya tidak ada 2 sisi angka. Kenapa triple A kita tidak pilih? Karena di sini 3 sisi angka. Tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Maka peluangnya adalah 3 dari 8. Atau kita tulis 3/8. Maka jawabannya adalah poin A. Nomor 12, 2 dadu dilempar bersamaan sekali. Peluang muncul mata dadu keduanya genap adalah, jadi ilustrasinya bisa kita sajikan dalam bentuk tabel ya, dengan cara dipasangkan, yaitu mata dadunya kita tulis dalam bentuk kolom, kemudian kita tulis juga dalam bentuk baris, karena ada 2 mata dadu ya, kemudian dipasangkan sehingga ketemu pasangan seperti tabel ini. Total ruang sampelnya ada 36. Sekarang kita jawab peluang kejadiannya ya di sini. Keduanya genap, berarti kita pilih ya, 22, 42, 62, 24, 44, 64, 26, 46, 66. Semua yang kita pilih ini adalah keduanya genap. Ada 9 dari 36, berarti peluangnya 9/36, atau kalau disederhanakan sama-sama dibagi 9, hasilnya 1/4. Jawabannya D. Nomor 13, 2 dadu dilempar bersamaan sekali, peluang muncul mata dadu berjumlah 6. Kita menggunakan tabel yang sama ya untuk 2 mata dadu yang dilempar bersamaan. Kita pilih yang berjumlah 6. 5,1, 4,2, 3,3, 2,4, dan 1,5. Semua yang kita pilih ini jumlahnya adalah 6. 5 tambah 1, 4 tambah 2, 3 tambah 3, 2 tambah 4, 1 tambah 5. 5 dari 36. Berarti peluangnya kita tulis 5/36. Jawabannya B. Nomor 14. 2 dadu dilempar bersamaan sekali. Peluang muncul mata dadu berjumlah ganjil adalah, ilustrasi tabel yang digunakan sama ya. Karena di sini masih berbicara tentang 2 dadu yang dilempar bersamaan. Kita pilih yang berjumlah ganjil ya. 21, 41, 61, 12, 32, 52. Kemudian 23, 43, 63, kemudian 14, 34, 54, kemudian 25, 45, 65, 16, 36, dan 56. Totalnya ada 18 dari 36. Berarti kita tulis 18/36. Kita sederhanakan sama-sama dibagi 18, hasilnya 1/2. Jawabannya D. Nomor 15, 2 dadu dilempar bersamaan sekali. Ilustrasinya sama ya. Misal A kejadian mata dadu berjumlah 10 dan B kejadian mata dadu keduanya genap. Peluang muncul kejadian A dan B adalah, untuk kata-kata dan di sini itu artinya kedua syarat harus muncul bersamaan. Artinya yang kita pilih adalah peluang muncul mata dadu yang jumlahnya 10 dan syaratnya kedua bilangan harus genap atau kedua mata dadu harus genap. Berarti kita pilih 6,4 dan 4,6 saja. Kenapa 5,5 tidak kita pilih? Karena 5 adalah bilangan ganjil. Jadi hanya memenuhi syarat pertama, jumlahnya 10, tapi keduanya tidak genap. Maka 5,5 tidak kita pilih. Sehingga peluangnya hanya ada 2 ya. Berarti kita tulis 2/36. Kalau kita sederhanakan 1/18. Jadi jawabannya poin C. Nomor 16. 2 dadu dilempar bersamaan sekali. Misal K kejadian muncul mata dadu keduanya prima. Dan L kejadian muncul mata dadu berjumlah lebih dari 8. Peluang muncul kejadian K atau L adalah, ilustrasinya sama ya. Karena masih berbicara 2 dadu yang dilempar bersamaan. Kita cari untuk peluang K terlebih dahulu. Di mana kejadiannya harus muncul keduanya bilangan prima.
Kita tahu bilangan prima pada mata dadu adalah 2, 3, dan 5 saja ya. Karena mata dadu hanya sampai 6, maka kita tulis 2, 3, dan 5 untuk bilangan primanya. Kita pilih untuk peluang kejadian K. 2,2, 3,2, 5,2, 2,3, 3,3, 5,3, 2,5, 3,5, dan 5,5. Semua yang kita pilih ini adalah keduanya prima. Berarti memenuhi syarat yang kita minta untuk K. Berarti peluang kejadian K adalah 9 dari 36. Kemudian peluang kejadian L kita cari juga. Di mana permintaannya adalah berjumlah lebih dari 8. Berarti kalau 8 nggak boleh ya. Kita pilih 6,3 karena jumlahnya 9. 5,4, 4,5, 3,6, 6,4, 5,5, 4,6, 6,5, 5,6, dan 6,6. Semua yang berwarna biru ini sudah memenuhi syarat ya, lebih dari 8. Peluang L sama dengan 10/36, karena yang berwarna biru ada 10. Kemudian karena yang ditanyakan di sini ada kata-kata atau, berarti keduanya kita gabungkan dulu dikurangi dengan yang beririsan. Ternyata ada satu yang beririsan pada mata dadu pasangan 5,5. Maka kita tulis dikurangi 1/36. Kalau ada 2 yang beririsan berarti dikurangi 2/36. Kalau 3 yang beririsan berarti dikurangi 3/36. Jadi ilustrasinya seperti itu ya. Kalau ada kata-kata atau. Kemudian tinggal kita hitung ya. 9 ditambah 10, 19. Dikurangi 1 berarti 18/36. Kalau kita sederhanakan sama dengan 1/2. Jawabannya C. Nomor 17. Disediakan 5 soal pilihan ganda dengan 3 pilihan jawaban A, B, atau C. Dan hanya ada 1 pilihan jawaban yang benar. Berarti peluang benarnya 1 di antara 3 jawaban yang ada. Peluang salahnya 2 dari 3 pilihan jawaban yang ada. Peluang seorang siswa dapat menjawab 4 soal dengan tepat benar adalah, berarti yang ditanyakan adalah peluang 4 soal benar, satunya salah dari 5 soal yang ada. Cara menjawabnya untuk peluang kejadian yang dimaksud adalah, karena di sini ada 4 soal yang benar, di mana peluang untuk nilai yang benar adalah 1/3, berarti 1/3 kita tulis sebanyak 4 kali dengan operasi hitung perkalian. Kemudian 1 soal salah berarti dikali 2/3, kemudian ada 5 soal berarti kita kalikan dengan 5. 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 1/3 kali 2/3 kali 5 hasilnya adalah 10/243. Jadi jawaban yang benar adalah poin D. Nomor 18. Sebuah dadu dilempar 84 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu kurang dari 3 adalah, rumus frekuensi harapan atau FH sama dengan peluang kejadian dikalikan dengan banyak lemparannya. Peluang kejadian kita lihat ya, permintaannya adalah mata dadu kurang dari 3. Mata dadu asalnya ada 6. Karena yang diminta kurang dari 3 berarti hanya 1 dan 2 saja. Berarti ada 2 dari 6, kita tulis 2/6, dikalikan banyak lemparannya 84. Ini kita sederhanakan menjadi 1/3, dikali 84 sama dengan 28 kali. Jawabannya B. Nomor 19. Andri menghendaki mata dadu 2 muncul sebanyak 10 kali. Banyak eksperimen melambungkan sebuah dadu yang harus dilakukan Andri adalah, rumus yang kita gunakan adalah rumus frekuensi harapan ya. Di mana frekuensi harapannya di sini mintanya muncul 10 kali. Peluang kejadiannya di sini kita lihat ya, mata dadu 2. Mata dadu 2 itu adalah 1 dari 6. Berarti kita tulis 1/6 dikalikan dengan N. N ini yang kita cari ya. N sama dengan 6 kalau kita bawa ke sini dengan cara dikali ya. 10 kali 6 sama dengan 60. Maka jawabannya poin A. Nomor 20. Dalam sebuah box terdapat 5 bola yang identik, masing-masing bernomor 1 sampai 5. Aturan mainnya adalah pemain mengambil 2 bola sekaligus dan bola yang diambil akan dikembalikan ke dalam box semula. Frekuensi harapan terambilnya 2 bola berjumlah 7 dalam 50 kali pengambilan adalah, karena di sini ada keterangan 2 bola, maka nomor-nomor pada bola itu akan kita pasangkan ya. Dalam bentuk kolom ada 5 nomor, dalam bentuk baris ada 5 nomor. Kemudian kita pasangkan seperti ini ya. Totalnya ada 25 ruang sampel. Karena yang ditanyakan adalah yang berjumlah 7, berarti kita pilih 5,2, 4,3, 3,4, 2,5. Kita menggunakan rumus
frekuensi harapannya, di mana peluangnya adalah 4 dari total 25. Kita tulis 4/25 dikalikan dengan 50 kali pengambilan. 50 dibagi 25 hasilnya 2, 4 kali 2 hasilnya 8 kali. Jadi jawabannya C. Baik teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan latihan ulangan paket 1 untuk materi peluang. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.